sudah pastikan dan sudah kita bawa ke dokter atau kemana, oh ini sudah meninggal dunia, ya, biasanya si mayat itu akan membuka mata begitu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innar ruh idza kharajat tabi'atul basar. Roh itu idza qubida, apabila dicabut itu akan diikuti oleh mata. Maka yang kita lakukan bagaimana? Yaitu yustahabbu idza matal mayyit litadmidu ainaihi, yaitu dipejamkan matanya. Ya. Dalam hadis Muslim yang saya sebutkan tadi, innar ruh idza qubida tabi'ul basar fala taqulu illa khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Roh itu apabila dicabut akan diikuti oleh mata. Maka janganlah kalian mengucapkan kata-kata kecuali yang baik. Ya. Maka jangan disertai dengan teriakan-teriakan ataupun yang lainnya, karena itu semua adalah termasuk merapap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sabda, ya, wala fala taqulu illa khaira. Jangan kalian mengatakan kata-kata kecuali kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Malaikat itu mengaminkan ucapan kalian itu. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, wa yusannu satrul mayyit ba'da wafati bi thawb. Setelah wafat, ya, kita tutup ia dengan kain. Ya, setelah wafat kita tutup ia dengan kain. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujia bi bardin hibara. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, beliau ditutup dengan kain yang disebut dengan kain hibarah. Apa itu kain hibarah? Yaitu kain yang bergaris-garis. Ya, itu namanya kain hibarah. Kemudian ya akhi, adapun membacakan surat Yasin, telah ada hadis atau riwayatnya, di mana hadis itu dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakan atas orang yang mati kalian surat Yasin. Akan tetapi di dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang dhaif yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Karena hadis ini adalah hadis yang lemah, maka tidak bisa dijadikan hujah. Memang sebagian ulama ada yang menghasankan seperti Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Namun kata para ulama, kalaupun dikatakan hadis itu hasan, maka sunnahnya membacakan surat Yasin itu sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Akan tetapi yang rajih, yang kuat bahwa hadis itu lemah. Ya, hadis itu lemah karena di dalam sanadnya ada perawi yang lemah, yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang berapa? Wa yanbaghil isra'u fi tajhizihi idza tahaqqaqa mautuhu. Hendaknya dipercepat pengurusan jenazah. Itu yang sunnah. Gak perlu ya akhi nunggu orang-orang pada kumpul dulu. Yang sunnah itu setelah meninggal dunia sudah selesai, langsung kita urus. Itu yang sunnah. Adapun yang ada di masyarakat kita di Indonesia terkadang ya dibiarkan sampai sehari atau 2 hari dengan alasan katanya menunggu semua keluarga hadir dulu. Terkadang ya keluarganya ada yang tinggal di Amerika mungkin, ada keluarga yang tinggal di mana jauh sekali, akhirnya ditunggu. Padahal yang sunnah itu adalah tajhiz, isra' fi tajhiz jenazah, yaitu mempercepat, yang mengsegerakan mungkin untuk mengurus jenazah. Itu yang sunnah.
Makanya keluarga yang paham sunnah dia akan berkata, udah urus aja langsung, nggak perlu nunggu-nunggu saya, karena itu yang sesuai dengan yang sunnah. Iya. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, la yambaghi li jifati muslim an tuhbas baina dhahranai ahlihi. Tidak layak mayat seorang muslim ditahan lama di tengah keluarganya. Walaupun hadis ini ada kelemahan, tapi dikuatkan oleh riwayat yang lain. Ya, asri'u bil janazah, hendaklah kalian segerakan pengurusan jenazah. Ya, hendaklah kalian segerakan pengurusan jenazah itu. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Wa yubahul i'lam bi mautil muslim. Diperbolehkan memberitahu ya orang-orang tentang kematian seorang muslim. Litahyiyatihi, untuk menyelenggarakan jenazahnya, wa huduri janazatihi, menghadiri jenazahnya, wassalati alaihi, mensolatkannya, wa du'a lahu, dan mendoakannya. Wa ammal i'lam bi mautil mayyit ala sifatil jaza' wa ti'dadin mafakhirihi fadzalika min fi'lil jahiliyah. Adapun memberitahu dengan cara ya seperti meratap, maka itu termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Maka dari itu ya akhi, yang sunnah ya kita beritahu orang-orang. Adapun yang ada di masyarakat, memang ini sebuah kebiasaan. Ya, saya memandang kebiasaan ini dan saya belum mendapatkan dalilnya. Itu kalau ada orang mati selalu diumumkan di masjid. Ya. Saya belum pernah mendengar kalau ada orang yang mati di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh Bilal berteriak di atas, ya innalillahi wa raji'un, sudah meninggal dunia, begini. Memang niatnya bagus, di antaranya apa? Untuk memanggil orang supaya mau untuk ya mengurus jenazah itu. Tapi masalahnya ini kembali butuh kepada dalil, apalagi di masjid. Ya. Tapi ikhwatul Islam azani Allah, saya sendiri ya belum berani untuk mengatakan itu perkara yang bid'ah, karena ini butuh penyataan dari para ulama. Mungkin di antara hadirin ada yang tahu, ya mungkin ada ulama misalnya yang mengatakan itu perkara yang diada-adakan. Yang jelas itu semua tidak sunnah, tidak ada dalilnya. Yang jelas kita beritahu aja, karena orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka mengumumkan kematian itu dengan cara lari. Ya, lari mendatangi rumah-rumah sambil berteriak, si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati. Itu adalah perbuatan yang sifatnya jahiliyah. Ya. Maka kita beritahu tetangga kita, demikian pula saudara-saudara kita. Sekarang alhamdulillah untuk pemberitahuan itu masya Allah, ya, sesuatu yang sifatnya enak, ada telepon, ada handphone dan yang lainnya. Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, kalau sudah meninggal dunia, ya, wa yustahabul isra' bi tanfidhi wasiyatihi. Kalau ternyata si mayat meninggalkan wasiat, hendaklah segera dilaksanakan wasiatnya itu. Wasiat di sini ya akhi, biasanya berupa harta. Dan Rasulullah SAW memerintahkan siapa saja yang punya wasiat atau sesuatu yang ia ingin wasiatkan, ya, jangan lebih dari 3 hari kecuali wasiat itu sudah tertulis. Wasiat itu ada 2 macam. Ada wasiat dengan harta. Yang kedua ada wasiat berupa nasihat. Adapun wasiat dengan harta, seperti misalnya seorang mayat atau orang yang masih hidup, dia punya keinginan misalnya tanah dia yang 1000 meter di sana ingin diwakafkan.
Maka wajib